Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai juga akhirnya kerjaanku pada edisi WFH kali ini, dan ini adalah WFH live. Oke, sebelum kita lanjut ke inti video, bentar rehat dulu, makan Koko Crunch sekedar ganjel perut aja, baru nanti kita lanjut ke videonya. Oke. Iya tuh, ngapain sih lo? Oke, Koko Crunch-nya sudah habis, and let's start, begin. Dan kita mulai diskusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Yogi Sutrisno, channel Tangerang. Ya, halo para YouTuber, halo para Facebooker, dan untuk IG apa ya namanya ya? Halo para IGTVer. Oke, tadi ngemil Koko Crunch-nya udah selesai. Tinggal biar maco katanya. Apa kabar kalian semua? Dan pastinya di tengah pandemi kayak gini, saya doakan kalian semua, teman-temanku, sehat selalu, dan insya Allah jauh dan terbebas dari yang namanya virus C19 atau COVID-19 ya. Tapi forget about it, lupakan itu ya. Kita nggak usah bahas-bahas itu, biar kita nggak kepikiran. Kita bahas yang santai-santai aja, yang relax ya. Termasuk kembalinya lagi gue di video ini lagi ya, baik di YouTube, Facebook Watch, atau IGTV ya. Menyambung pembahasan gue yang sebelumnya, masalah tentang mau menjadi YouTuber, dan ini adalah bagian final atau bagian terakhirnya, yaitu dimana sesuai judulnya yang terakhir tentang editing ya, teknik atau teknik pengeditan lah ya, yang dibutuhkan oleh sebagai seorang YouTuber pemula. Karena ini yang paling penting. Kalau misalkan nggak diedit ya, waktu itu gue bilang ya bisa aja, tapi kalau nggak diedit kayaknya gimana gitu ya kan. Nah, contohnya salah satunya juga kayak gini nih, blur alias sensor ya. Rokok ini juga bisa disensor ya, tapi kayaknya kan ini YouTube bebas ya, atau video ini kan bebas, kayaknya nggak perlu disensor deh. Tip aja sensornya, kayak nonton bokep Jepang aja pakai sensor. Hahaha. Go Indonesia. Oke, karena kan yang membedakan TV sama video, platform video ini ya, baik YouTube, Facebook Watch, atau IGTV kan ya kebebasannya itu tersendiri ya kan, tanpa ada sensor. Yang ngomong kasar nggak apa-apa, nggak masalah, tapi insya Allah sebisa mungkin gue juga nggak mau menyajikan itu ya, itu karena bagian dari toxic. Wah, apaan tuh? Tapi kalau celetuk-celetukan ya nggak sengaja ya, maaf ya. Oke, langsung kepada intinya. Ya, masalah teknik editing ya. Semoga ini bisa menambah ilmu dan wawasan kalian ya, bagi kalian yang lagi kerja di rumah atau santai di rumah, atau yang anak-anak, adik-adik yang lagi pada sekolah apa liburan nih. sekolah rasa liburan, sekolah rasa liburan nih. Sekolah rasa liburan di rumah ya enggak ya. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kalian. Dari gue Yogi Sutrisno yang juga masih belajar ya, jauh dikatakan dari kata jago. Gue masih belajar dan gue masih tahap proses untuk berkembang, bukan lagi berkembang ya. Lama banget intronya, sampai 4 menit. Jadi teknik editing yang terakhir itu adalah
Yang gue mau bicarakan di sini adalah teknik dasar editing aja ya. Contohnya kayak trim and cut ya, dalam arti motong-motong video bagian yang tidak penting, karena rata-rata itu yang dibutuhin kalau pas kita lagi ngedit video ya. Atau bisa misalkan menambahkan apa bahasanya tuh, outer video, lalu gue mikir dulu, ya bumper video di awal ya, karena itu juga perlu untuk menarik perhatian. Nah kan tadi habis gue potong tuh videonya, itu teknik dasar editing, itu juga perlu karena membuang bagian yang tidak perlu. Kalau lu nungguin gue mikir kelamaan ya, bisa panjang nih durasi ya bumper video ya. Nggak sengaja di video kali ini belum ada bumpernya karena gue bikin dadakan habis selesai bekerja tadi ya. Dan ini ya sambil bercerita aja ya, kita sharing aja ya kan, dalam kondisi kayak gini ya kan, kita harus lebih banyak berbagi atau sharing, biar sharing dalam hal diskusi ya, biar nggak bete ya kan, di rumah mulu bete bener gak? Jadi gua kan usaha sablon kaos tuh, sementara sablon kaos lagi agak sepi, dalam arti kan karena orang-orang yang pada pergi jalan-jalan atau gathering belum boleh pergi kemana-mana ya kan, gue berinovasi. Jadi gue main masker ya kan, gue nyablon masker gitu ya kan. Bukan nih catatan ya, perlu diingat catatan, gue bukan berarti aji mumpung ya memang yang nyerempet sama aji mumpung, tapi bidang usaha yang gue jalani bergerak di bidang sablon, dan sablon itu di bahan ya, bahan topi, kaos atau apa aja bahan yang bisa gue sablon. Nah dalam hal ini masker itu bahan ya, atau kain ya, bisa gue sablon. Nah dan memang ini bidang spesialis yang gue tekuni dan gue jalani ya udah. Dan jujur gue nggak mau disebut aji mumpung, karena memang ini bagian dari rezeki gue kalau gue bilang, karena memang ini mata pencarian gue ya di sablon gitu ya. Dan adapun kalau misalkan kebanjiran order ya alhamdulillah, karena memang lagi innya ya kan semua pakai masker. Tapi kan kalau cuma jualan masker polos kan awalnya juga gue agak males tadinya tuh ya kan, tapi gimana caranya nih biar dapur ngebul terus ya enggak, ya udah berinovasi ya, akhirnya maskernya gue sablon gitu. Oke, nah balik lagi ke soal editing. Selain bisa motong-motong video, ngeblur yang kayak tadi di awal ya, bisa juga nambahin kayak teks ya kan, kayak gini contohnya. Nah nambahin nama kita, nama gue ya kan, informasi akun sosmed kita ya kan, baik di IG ataupun Facebook ataupun nama channel, bisa semua ditambahin ya. Jadi dalam hal ini gue juga karena belum jago-jago banget ngedit, jadinya ya gue cuma baru bisa membagi apa yang pernah gue lakukan atau yang gue bisa ke kalian yang mungkin baru sama-sama pengen belajar sama kayak gue. Dalam hal ini adalah teknik editing ya, mungkin baru sebatas hanya itu. Adapun nanti kalau misalkan kayak bikin bumper atau bikin animasi, bukan animasi, maksudnya kayak bikin thumbnail atau apa gitu ya, nanti akan gue share lagi kok ya, sebisa yang gue mampu. Dan semoga bahasa dari gue dapat kalian terima dengan jelas, dan semoga kalian teman-teman paham maksudnya apa yang gue sampaikan ya. Contohnya kayak misalkan bikin bumper nanti caranya gimana, dan kayak misalkan bikin thumbnail itu gimana. Dan dalam editing di sini nih ada dua ya nanti, editing video yang pertama, dan kedua itu kayak editing teks ya, bisa lewat aplikasinya, aplikasi edit video, ataupun kita bisa pakai aplikasi terpisah ya. Aplikasi terpisah yang gini deh, bukan aplikasi terpisah, jadi aplikasi yang gue pakai untuk edit itu kan, karena gue youtuber HP ya sementara, untuk lu aplikasi yang bisa kalian gunakan tuh banyak sih macamnya, ragamnya ya. Jadi ada Adobe Premiere, ada Adobe apalagi lah pokoknya segala macam lah, tapi pada umumnya pada makanya Adobe Premiere ya. Adapun aplikasi-aplikasi editing di laptop atau PC lainnya banyak ya jenisnya juga, gue nggak terlalu banyak paham karena sementara gue fokusnya di HP. Dan aplikasi editing yang gue pakai adalah KineMaster Pro ya, karena banyak sih, nggak KineMaster Pro doang, ada Viva Video, ada Sony Vegas, ada apa lagi tuh, banyak lah pokoknya macamnya. Tapi yang gue pakai sementara KineMaster Pro karena
dari sekian banyak aplikasi di Play Store, aplikasi edit video di Play Store yang gue lihat, ya cuma KineMaster Pro yang gue bilang komplit dan keren menurut gue. Bisa ngapain aja, lu bisa ngapain aja lah pokoknya, karena hasil rendernya pun, hasil videonya juga lumayan berkualitas, nggak jelek-jelek banget ya kan. Nah, adapun aplikasi kedua yang gue pakai, yang tadi gue bilang aplikasi terpisah itu, untuk misalkan ngedit teks atau ngedit kayak tampilan di awal bumper ya. Bumper itu nggak cuma video tapi bisa berupa foto juga ya kan. Tapi kan nanti fotonya bisa dijalani di video ini, nanti bisa kita edit di aplikasi editing videonya ya kan, KineMaster itu. Gue pakai Pixel Lab ya. Pixel Lab itu juga kalau gue bilang agak komplit ya. Ada PixArt, ada Pixel Lab, dan ada yang lain-lain banyak, tapi yang menurut gue bukan paling komplit deh. Gini deh, semua aplikasi edit foto kalau gue bilang udah hampir kayak mini Photoshop, tapi yang menurut pas dan kayaknya enak yang gue gunain gitu kan, easy user ya kan, ya Pixel Lab gitu kan. Jadi di Pixel Lab, di PixArt juga sebenarnya bisa sih, malah lebih keren kalau kata gue di PixArt karena template-nya banyak. Kalau di Pixel Lab template-nya juga nggak begitu banyak dan lebih ini, kalau gue bilang kalau di Pixel Lab itu lebih ke kayak mendorong kita untuk berkreasi lebih gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar pakai template yang udah ada gitu. Tapi kalau pengen template yang keren, yang lu nggak mau ribet lagi, ya boleh lu pakai PixArt gitu ya. Tapi yang kalau bisa yang enak kalau PixArt itu pakai yang berbayar, yang premium. Jadi template itu lebih banyak, jenis fontnya juga lebih banyak dan lebih keren lagi. Nah, kalau di Pixel Lab itu kalau gue bilang semuanya serba manual, karena kalau misalkan lu contohnya kayak gini ya, kayak tulisan ya, kayak pengen menambahkan font aja, lu pengen jenis font tertentu tuh nggak ada di Pixel Lab. Misalkan ada di Pixel Lab ada, tapi misalkan ada yang lu pengen nih, lu habis ngeliat Google atau ngeliat situs Dafont ya kan, dafont.com untuk lihat beberapa jenis font yang keren-keren. Nah, lu pengen kayak gitu tapi di Pixel Lab nggak ada. Nah, di Pixel Lab itu kita harus download dulu fontnya, baru dimasukkan ke Pixel Lab gitu ya. Jadi kalau gue bilang lebih keren aja sih di Pixel Lab. Jadi kayak nanti ketika selesai ngedit pun lebih puas aja sama hasilnya, karena semuanya serba manual tanpa adanya template gitu. Dan ada beberapa template di Pixel Lab tapi jarang lah, malah hampir nggak pernah gue pakai. Jarang ya, perbandingannya 100 kali ngedit sekali paling gue pakai. Serius, nggak bohong gue ya. Tapi yang gue tekankan di sini bukan Pixel Lab-nya ya, itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Yang gue tekankan di sini masalah editing videonya ya. Udah 12 menit nih. Semoga lu nggak bete dengerin gue ngoceh ya. Jadi di editing video itu di KineMaster itu easy user juga. Kalau gue bilang lebih gampang makainya, karena bener-bener gampang banget, simple banget menunya juga ya kan. Masalah potong video, cut video, nyambungin video gitu kan, nambahin teks ya kan, nambahin layer lagi gitu kan, nambahin layer video lagi yang kedua, itu lebih gampang. Nah, nanti gua akan insyaallah insyaallah nanti akan gua bikin seriesnya lagi masalah editing videonya pakai KineMaster ya. Kembali lagi hanya mungkin untuk yang dasar-dasarnya dulu aja, karena gue juga masih belajar, gue belum jago-jago banget ngedit ya. Kita sama-sama belajar lah, kita saling sharing, namanya juga sharing kan, saling tukar pikiran ya. Gitu aja. Oke, pas banget nih, rokok udah mau habis. Gitu aja video kali ini dari gua. Terima kasih udah mau dengerin gua cuap-cuap ya. Insyaallah jadi penghibur kalian di masa pandemi ini, baik kalian yang WFH ataupun yang sedang belajar dari rumah ataupun beribadah di rumah ya. Dah, nggak usah lama-lama, sekian video dari gua, Yobisa Trisno. Semoga kalian tetap sehat selalu di tengah pandemi kayak gini. Tetap jaga jarak, tetap terapkan anjuran dari pemerintah ya, masalah physical distancing atau social distancing ya, yang lebih kita kenal PSBB. Dan insya Allah pandemi ini akan segera cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Dan terutama dalam hal pekerjaan ya, kita bisa mencari
rezeki kita ya, pundi-pundi rupiah kita kembali seperti sedia kala, dan insya Allah kita tajir kembali habis ini. Oke, sekian dari gua Yogi Sutrisno, si anak Ciledug Tangerang. See you on my next video. You dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.